Spoiler untuk One Piece episode 1089 sudah admin bahas pada video sebelumnya. Bagi kalian yang mau nonton, linknya di deskripsi. Untuk video kali ini, admin akan bahas lanjutan untuk episode 1090 mendatang. One Piece episode kali ini dibuka dengan reaksi kaget dari anggota bajak laut topi jerami saat sosok di hadapan mereka mengaku sebagai Dr. Vegapunk. Franky jadi orang yang paling bahagia karena ia mengagumi sosok Vegapunk. Dia menghabiskan waktu 2 tahun di laboratorium Vegapunk di Baltimore. Usopp sangat senang saat melihat robot yang dinaiki Vegapunk, sedangkan Sanji malah mengagumi kecantikan dari Vegapunk. Di antara orang-orang yang merasa kagum, Robin, Nami, dan Zoro justru bersikap sebaliknya. Robin tidak percaya sosok di hadapannya adalah Vegapunk, karena yang dia tahu, Vegapunk adalah seorang pria yang jauh lebih tua. Saat mendengar kata-kata Robin itu, Vegapunk mengkonfirmasi bahwa dia adalah Punk 02, alias Lilith. Lilith menyebut bahwa Vegapunk asli yang disebut oleh Robin adalah Stella. Enggan menjelaskan lebih jauh, Lilith lantas ingin bajak laut topi jerami untuk menyerahkan semua harta yang mereka punya. Lilith mengatakan ia tidak punya niat untuk menyelamatkan mereka semua. Tujuan utamanya hanyalah harta yang ingin digunakan untuk kepentingan penelitian. Tidak lama setelah itu, sejumlah monster laut yang sudah dipersenjatai tiba-tiba muncul dari dalam laut. Mereka muncul untuk menggertak awak Thousand Sunny agar bersedia menyerahkan harta mereka. Namun, saat Lily bersikeras soal harta itu, dia mendapat panggilan dari sosok bernama Shaka yang merupakan Punk 01. Shaka mengingatkan Lilith agar tidak menganggap remeh bajak laut topi jerami. Dia mencontohkan Zoro yang sedari tadi tidak bergerak dan sudah memasang kuda-kuda untuk menebas Lilith. Mendengar ucapan Shaka, Lilith mulai menyadari situasi dan tidak lagi berencana merampok Zoro dan kawan-kawan. Sementara itu, Zoro mengatakan bahwa dia punya permintaan untuk Vegapunk. Shaka pun memerintahkan Lilith untuk membawa mereka semua. Saat Nami dan yang lainnya sedang dalam kondisi berbahaya, Luffy, Chopper, Jinbe, dan Bonnie masih berusaha untuk mencari makan. Bonnie menceritakan bahwa dulu dia pernah datang ke Egghead bersama ayahnya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Bartholomew Kuma. Bonnie menyebut bahwa tujuan dia ke Egghead kali ini adalah untuk membunuh Vegapunk karena sosok itu telah mengubah Kuma menjadi senjata biologis, sehingga Kuma tidak lagi mengenali dirinya dan orang lain. Tidak lama setelah itu, rombongan Luffy akhirnya sampai di sebuah kota yang penuh dengan robot dan raksasa. Luffy mendadak bersemangat dan berusaha untuk mendekati seekor monster yang ada di sana. Namun, Luffy dan yang lainnya merasakan ada hal yang janggal di tempat mereka sekarang, lantaran semua hal yang ada di sana tidak bisa disentuh alias hanya hologram belaka. Saat hendak melakukan investigasi terhadap kondisi itu, tiba-tiba sosok Punk 06 mulai muncul di hadapan mereka. Luffy pun langsung menantang sosok itu lantaran tubuhnya sangat besar. Luffy hanya melancarkan pukulan ringan dan dibalas dengan sebuah tinjuan hingga Luffy terpental ke mesin pembuat makanan. Saat tubuh Luffy menghantam mesin itu, sejumlah makanan asli mendadak muncul dan langsung dimakan oleh Luffy, Chopper, dan Bonnie. Menyadari bahwa mereka sudah menemukan sumber makanan, mereka lantas makan dengan kalap dan mengeluarkan semua jenis makanan yang bisa dibuat mesin itu. Saat Luffy dan lain-lainnya sedang sibuk makan, Punk 06 meracau sendiri. Akhirnya dia pun memperkenalkan diri sebagai Dr. Vegapunk dengan kode Punk 06 alias Atlas. Perkenalan itu membuat semua orang kaget. Tidak terkecuali Bonnie yang tidak percaya bahwa sosok itu adalah Vegapunk yang asli. Adegan tiba-tiba pindah ke sebuah kapal berbendera pemerintah dunia yang sedang berlayar di perairan dunia baru. Di dalam kapal itu terdapat 3 anggota Sipinol yaitu Rob Lucci, Kaku, dan Stussy. Selain itu ada satu Serapim dengan wujud Kuma. Di momen ini ketiganya tampak sedang bersiap untuk mendatangi Egghead dan menemui Vegapunk. Namun pertemuan itu bukan untuk urusan pekerjaan, melainkan mereka diberi tugas untuk membunuh Vegapunk. Kaku pun memberikan penjelasan soal ada berapa sebenarnya jumlah Vegapunk di dunia ini. Menurut Kaku sebenarnya Vegapunk hanya ada 1 orang. Namun karena Vegapunk adalah orang jenius dan sangat sibuk, dia mencetuskan ide untuk membelah dirinya sendiri menjadi 6. Kaku pun memperlihatkan sebuah bagan yang memperlihatkan semua sosok Vegapunk. Vegapunk yang asli punya kode nama Stella. Lalu Punk 01 bernama Shaka, Punk 02 adalah Lilith, Punk 03 adalah Edison, Punk 04 adalah Pythagoras, Punk 05 adalah Atlas, dan Punk 06 adalah Hyok. Melihat daftar nama itu, Lucci mengambil kesimpulan bahwa mereka semua harus dihabisi. Namun, Kaku mengingatkan bahwa tugas mereka hanya untuk membunuh Vegapunk.
Sementara laboratorium yang penuh dengan benda penting tidak boleh dirusak. Episode kali ini pun ditutup dengan spekulasi terkait alasan dibalik tugas membunuh Vegapunk. Baik Tushi dan Kaku meminta Luffy untuk tidak memikirkan hal itu lebih jauh karena mereka semua bisa mendapat getahnya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dibuka dengan rombongan Luffy, Chopper, Jinbe, dan Bonnie yang tampak menikmati hidup di perkotaan Egghead. Mereka berempat menghabiskan waktu untuk makan sambil didampingi Pang 05 yaitu Atlas. Setelah Atlas pergi, Luffy dan kawan-kawan melanjutkan wisata sambil melihat situasi di sekitar mereka. Mereka pun tertarik dengan pakaian yang digunakan orang-orang yang melintas di hadapan mereka. Dan tiba-tiba Luffy muncul dengan pakaian futuristik khas warga Egghead. Melihat Luffy berpakaian futuristik, Bonnie dan Chopper tertarik mengenakan baju serupa, sedangkan Jinbe memilih mengenakan baju pantai biasa. Di saat mereka sedang menikmati hidup di jalanan kota, Luffy tiba-tiba melihat sosok Kuma dengan penampilan yang berbeda. Kuma versi pasifista itu mengenakan baju bertuliskan polisi dan hendak menyerang Luffy dan kawan-kawan. Pasifista itu mengatakan Luffy dan kawan-kawan telah makan dan minum tanpa bayar, serta mencuri baju yang mereka gunakan saat ini. Sehingga laser beam ditembakkan dan rombongan berhamburan mencoba menghindar. Namun, Bonnie memperlihatkan reaksi berbeda pada saat Luffy dan Jinbe sudah punya niatan untuk bertarung melawan Kuma. Hal itu ternyata ketika Luffy hendak memukul mundur pasifista, Bonnie malah menyerang Luffy seakan ingin melindungi Kuma. Sambil menangis, Bonnie akhirnya mengatakan pada Luffy bahwa Kuma adalah ayahnya, dan dia adalah satu-satunya keluarga yang Bonnie miliki saat ini. Dengan alasan itu, Bonnie pun meminta Luffy untuk tidak menyakiti sang ayah. Mendengar hal itu, Luffy, Jinbe, dan Chopper langsung kaget dan Luffy pun berusaha untuk menarik Bonnie yang jadi sasaran laser beam si pasifista. Adegan pun pindah ke sebuah perairan di dunia baru dan memperlihatkan pertarungan antara dua kelompok bajak laut, yaitu bajak laut Kurohige dan bajak laut Hati. Lau yang baru saja meninggalkan Wano tidak diberi waktu istirahat dan harus kembali berhadapan dengan Yonko, yaitu Marshal Ditich alias Kurohige. Uniknya, saat mencoba menghindar dari serangan Kurohige, Lau dan anak buahnya berubah wujud jadi sekumpulan perempuan. Usut punya usut, kondisi itu ternyata akibat serangan buah iblis siku-siku dari salah satu anggota Kurohige, yaitu Doki. Sehingga itu membuat seluruh anggota bajak laut Hati berubah menjadi perempuan. Namun Lau tidak tinggal diam. Pengalaman melawan Kaido dan Big Mom mengajarkan Lau bahwa kekuatan buah iblis bisa dihalau dengan kekuatan haki yang tinggi. Lau pun akhirnya bebas dari wabah itu dan anak buahnya pun ikut bernapas lega. Sementara itu, anggota bajak laut Kurohige sudah bersiap untuk melakukan serangan balasan dari atas kapal Saber of the Sebek. Van Augur yang kini punya kemampuan buah iblis wapu-wapu hendak melakukan teleportasi ke sebuah pulau tempat Lau dan kawan-kawan mencoba menyelamatkan diri. Van Augur pun membawa serta Jesus Burgess yang setelah gagal mendapatkan buah iblis merah-merah saat di Dressrosa, kini punya kekuatan buah iblis Riki-Riki. Dengan kekuatan baru itu, Burgess langsung mengangkat sebuah gunung dan melemparkannya ke arah rombongan Lau. Beruntung Lau tetap tenang dalam menghadapi situasi dan menggunakan jurus Room untuk memindahkan gunung itu. Belum selesai dengan serangan bertubi-tubi yang dihadapi Lau, Kurohige muncul untuk ikut bersenang-senang. Kurohige hadir sambil menaiki kuda milik Doki Stronger yang sudah memiliki kekuatan buah iblis Uma-Uma tipe Mythical Zoan model Pegasus. Dia kemudian mengatakan sudah menduga bahwa satu di antara Luffy, Kid, dan Lau lewat ke pulau tempat dia berada sekarang. Ternyata, Kurohige menanti kedatangan koleganya, itu dengan tujuan merebut Rod Poneglyph yang mereka dapat setelah mengalahkan Kaido di Wano. Dan karena Lau yang muncul, Kurohige pun bersiap untuk berperang demi mendapatkan informasi dari batu misterius itu. Episode kali ini pun ditutup dengan Lau dan Kurohige yang sudah siap untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. One Piece episode kali ini langsung melanjutkan jalan cerita di akhir episode sebelumnya. Luffy kini tidak hanya mencoba menyelamatkan Jawari Bonnie, tapi juga Chopper yang terbawa angin kencang di lautan. Ia berhasil menangkap tubuh Bonnie dan Chopper, tapi topi caping yang digunakan Chopper membuat tubuh ketiganya semakin menjauh dari Thousand Sunny. Di momen mendebarkan itu, Bonnie langsung memberi peringatan kepada orang-orang akan keberadaan monster di perairan itu. Gambar hiu raksasa yang siap menerkam Sunny pun terpampang.
Untungnya Sunny berhasil menghindar dari terkaman hiu itu. Ketika hiu itu muncul ke permukaan, anggota topi jerami menyadari bahwa itu bukan hewan, melainkan robot berbentuk hiu yang berukuran besar. Jinbei yang menyadari rombongan Luffy tercebur ke laut langsung berinisiatif untuk menyelam dan menyelamatkan sang kapten. Kemudi kapal diserahkan ke Franky yang mencoba membawa Sunny kabur dari kejaran hiu robot. Secara tidak terduga, hiu itu mengeluarkan roket dari mulutnya yang membuat Sunny terbalik dan seisi kapal ikut tercebur ke laut. Hiu itu lalu berubah haluan dan kini mengincar Jinbei yang sudah berhasil menangkap Luffy, Bonnie, dan Chopper. Beruntung bagi rombongan itu, Jinbei langsung melarikan diri dengan menyelam ke dasar laut sehingga serangan roket hiu itu tidak mengenai mereka. Saat kondisi Sunny tenggelam, dalam posisi terbalik, hiu itu mencoba kembali untuk menerkam. Namun, muncul robot raksasa yang langsung mengajar hiu itu dari belakang. Anggota topi jerami beserta Sunny pun selamat dari kejaran hiu. Adegan lalu pindah ke markas Angkatan Laut cabang G14 yang lokasinya tidak jauh dari tempat Luffy dan kawan-kawan. Di sana tampak Tashigi sedang berbincang dengan anak-anak raksasa yang dulu berada di Pang Hazard. Setelah perbincangan singkat itu, Tashigi diajak berbicara oleh Laksamana Madiadol yang memberitahunya soal keluhan Helmeppo terkait kondisi Koby yang sekarang diculik oleh Kurohige. Di ruangan lain, Helmeppo dan seorang letnan kolonel bernama Hibari sedang menangis dan memohon bantuan untuk menyelamatkan Koby. Keduanya ingin menuju markas Kurohige demi bisa menyelamatkan Koby. Mereka juga meminta bantuan Laksamana Muda Prince Cruz untuk menemani. Tidak hanya meminta bantuan Angkatan Laut, Helmeppo dan Hibari juga meminjam serapim karena kini mereka berada dekat dengan Pulau Egghead. Namun, Cruz menjawab bahwa keduanya harus berpikir dengan kepala dingin karena situasi saat ini sedang tidak kondusif. Ditambah, Drake hingga kini belum bisa dihubungi. Adegan kembali pindah ke rombongan topi jerami. Luffy, Bonnie, Chopper, dan Jinbei telah selamat dan kini sedang mengeringkan diri di sebuah pantai. Luffy ternyata tidak mengenali Bonnie padahal mereka pernah berjumpa di Sabaody 2 tahun lalu. Jinbei penasaran kenapa Bonnie hanya sendirian di perairan itu, sedangkan anak buahnya tidak terlihat sama sekali. Bonnie mengaku dia datang ke pulau itu seorang diri karena kapalnya dimakan oleh hiu yang sebelumnya mencoba memakan Sunny. Di tengah perbincangan itu, Bonnie dan Luffy merasa lapar. Bonnie mengatakan bahwa di pulau tempat mereka berada tidak ada warung makan. Itu karena saat ini rombongan topi jerami sedang berada di Pulau Egghead yang mendapat predikat sebagai pulau masa depan, sekaligus jadi lokasi laboratorium Dr. Vegapunk berada. Episode kali ini pun ditutup dengan adegan Tosen Sunny diangkat ke permukaan laut oleh robot raksasa yang sebelumnya menyelamatkan mereka dari kejaran robot hiu. Dari dalam robot raksasa itu pun muncul seorang perempuan yang menyebut bahwa robot hiu itu merupakan proyek gagal lantaran tidak bisa menuruti perintah yang diberikan. Kalimat terakhir yang muncul dari mulut wanita itu membuat semua orang termasuk penggemar One Piece di seluruh dunia kaget, bukan main. Lantaran dia mengaku sebagai pemilik nama Dr. Vegapunk alias ilmuwan paling jenius di dunia One Piece. One Piece episode kali ini dibuka dengan reaksi kaget dari anggota bajak laut topi jerami saat sosok di hadapan mereka mengaku sebagai Dr. Vegapunk. Franky jadi orang yang paling bahagia karena ia mengagumi sosok Vegapunk. Dia menghabiskan waktu 2 tahun di laboratorium Vegapunk di Baltimore. Usopp sangat senang saat melihat robot yang dinaiki Vegapunk, sedangkan Sanji malah mengagumi kecantikan dari Vegapunk. Di antara orang-orang yang merasa kagum, Robin, Nami, dan Zoro justru bersikap sebaliknya. Robin tidak percaya sosok di hadapannya adalah Vegapunk, karena yang dia tahu, Vegapunk adalah seorang pria yang jauh lebih tua. Saat mendengar kata-kata Robin itu, Vegapunk mengkonfirmasi bahwa dia adalah Punk 02, alias Lilith. Lilith menyebut bahwa Vegapunk asli yang disebut oleh Robin adalah Stella. Enggan menjelaskan lebih jauh, Lilith lantas ingin bajak laut topi jerami untuk menyerahkan semua harta yang mereka punya. Lilith mengatakan ia tidak punya niat untuk menyelamatkan mereka semua. Tujuan utamanya hanyalah harta yang ingin digunakan untuk kepentingan penelitian. Tidak lama setelah itu, sejumlah monster laut yang sudah dipersenjatai tiba-tiba muncul dari dalam laut. Mereka muncul untuk menggertak awak Tosen Sunny agar bersedia menyerahkan harta mereka. Namun, saat Lily bersikeras soal harta itu, dia mendapat panggilan dari sosok bernama Shaka yang merupakan Punk 01. Shaka mengingatkan Lilith agar tidak menganggap remeh bajak laut topi jerami. Dia mencontohkan Zoro yang sedari tadi tidak bergerak dan sudah memasang kuda-kuda untuk menebas Lilith. Mendengar ucapan Shaka, Lilith mulai menyadari situasi dan tidak lagi berencana merampok Zoro dan kawan-kawan.
Sementara itu, Zoro mengatakan bahwa dia punya permintaan untuk Vegapunk. Shaka pun memerintahkan Lilith untuk membawa mereka semua. Saat Nami dan yang lainnya sedang dalam kondisi berbahaya, Luffy, Chopper, Jinbe, dan Bonnie masih berusaha untuk mencari makan. Bonnie menceritakan bahwa dulu dia pernah datang ke Egghead bersama ayahnya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Bartholomew Kuma. Bonnie menyebut bahwa tujuan dia ke Egghead kali ini adalah untuk membunuh Vegapunk karena sosok itu telah mengubah Kuma menjadi senjata biologis, sehingga Kuma tidak lagi mengenali dirinya dan orang lain. Tidak lama setelah itu, rombongan Luffy akhirnya sampai di sebuah kota yang penuh dengan robot dan raksasa. Luffy mendadak bersemangat dan berusaha untuk mendekati seekor monster yang ada di sana. Namun, Luffy dan yang lainnya merasakan ada hal yang janggal di tempat mereka sekarang, lantaran semua hal yang ada di sana tidak bisa disentuh alias hanya hologram belaka. Saat hendak melakukan investigasi terhadap kondisi itu, tiba-tiba sosok Punk 06 mulai muncul di hadapan mereka. Luffy pun langsung menantang sosok itu lantaran tubuhnya sangat besar. Luffy hanya melancarkan pukulan ringan dan dibalas dengan sebuah tinjuan hingga Luffy terpental ke mesin pembuat makanan. Saat tubuh Luffy menghantam mesin itu, sejumlah makanan asli mendadak muncul dan langsung dimakan oleh Luffy, Chopper, dan Bonnie. Menyadari bahwa mereka sudah menemukan sumber makanan, mereka lantas makan dengan kalap dan mengeluarkan semua jenis makanan yang bisa dibuat mesin itu. Saat Luffy dan lain-lainnya sedang sibuk makan, Punk 06 meracau sendiri. Akhirnya dia pun memperkenalkan diri sebagai Dr. Vegapunk dengan kode Punk 06 alias Atlas. Perkenalan itu membuat semua orang kaget, tidak terkecuali Bonnie yang tidak percaya bahwa sosok itu adalah Vegapunk yang asli. Adegan tiba-tiba pindah ke sebuah kapal berbendera pemerintah dunia yang sedang berlayar di perairan dunia baru. Di dalam kapal itu terdapat 3 anggota Sipinol, yaitu Rob Lucci, Kaku, dan Stussy. Selain itu ada satu Serapim dengan wujud Kuma. Di momen ini ketiganya tampak sedang bersiap untuk mendatangi Egghead dan menemui Vegapunk. Namun pertemuan itu bukan untuk urusan pekerjaan, melainkan mereka diberi tugas untuk membunuh Vegapunk. Kaku pun memberikan penjelasan soal ada berapa sebenarnya jumlah Vegapunk di dunia ini. Menurut Kaku sebenarnya Vegapunk hanya ada 1 orang. Namun karena Vegapunk adalah orang jenius dan sangat sibuk, dia mencetuskan ide untuk membelah dirinya sendiri menjadi 6. Kaku pun memperlihatkan sebuah bagan yang memperlihatkan semua sosok Vegapunk. Vegapunk yang asli punya kode nama Stella. Lalu Punk 01 bernama Shaka, Punk 02 adalah Lilith, Punk 03 adalah Edison, Punk 04 adalah Pythagoras, Punk 05 adalah Atlas, dan Punk 06 adalah Hyok. Melihat daftar nama itu, Lucci mengambil kesimpulan bahwa mereka semua harus dihabisi. Namun, Kaku mengingatkan bahwa tugas mereka hanya untuk membunuh Vegapunk. Sementara laboratorium yang penuh dengan benda penting tidak boleh dirusak. Episode kali ini pun ditutup dengan spekulasi terkait alasan dibalik tugas membunuh Vegapunk. Baik Stussy dan Kaku meminta Lucci untuk tidak memikirkan hal itu lebih jauh karena mereka semua bisa mendapat getahnya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. One Piece episode kali ini dibuka dengan rombongan Luffy, Chopper, Jinbe, dan Bonnie yang tampak menikmati hidup di perkotaan Egghead. Mereka berempat menghabiskan waktu untuk makan sambil didampingi Punk 05 yaitu Atlas. Setelah Atlas pergi, Luffy dan kawan-kawan melanjutkan wisata sambil melihat situasi di sekitar mereka. Mereka pun tertarik dengan pakaian yang digunakan orang-orang yang melintas di hadapan mereka. Dan tiba-tiba Luffy muncul dengan pakaian futuristik khas warga Egghead. Melihat Luffy berpakaian futuristik, Bonnie dan Chopper tertarik mengenakan baju serupa, sedangkan Jinbe memilih mengenakan baju pantai biasa. Di saat mereka sedang menikmati hidup di jalanan kota, Luffy tiba-tiba melihat sosok Kuma dengan penampilan yang berbeda. Kuma versi pasifista itu mengenakan baju bertuliskan polisi dan hendak menyerang Luffy dan kawan-kawan. Pasifista itu mengatakan Luffy dan kawan-kawan telah makan dan minum tanpa bayar, serta mencuri baju yang mereka gunakan saat ini. Sehingga laser beam ditembakkan dan rombongan berhamburan mencoba menghindar. Namun, Bonnie memperlihatkan reaksi berbeda pada saat Luffy dan Jinbe sudah punya niatan untuk bertarung melawan Kuma. Hal itu ternyata ketika Luffy hendak memukul mundur pasifista, Bonnie malah menyerang Luffy seakan ingin melindungi Kuma. Sambil menangis, Bonnie akhirnya mengatakan pada Luffy bahwa Kuma adalah ayahnya, dan dia adalah satu-satunya keluarga yang Bonnie miliki saat ini. Dengan alasan itu, Bonnie pun meminta Luffy untuk tidak menyakiti sang ayah. Mendengar hal itu, Luffy, Jinbe, dan Chopper langsung kaget dan Luffy pun berusaha untuk menarik Bonnie yang jadi sasaran laser beam si pasifista. Adegan pun pindah ke sebuah perairan di dunia baru dan memperlihatkan pertarungan antara 2 kelompok bajak laut, yaitu bajak laut Kurohige dan bajak laut Hati.
Lau yang baru saja meninggalkan Wano tidak diberi waktu istirahat dan harus kembali berhadapan dengan Yonko, yaitu Marshal Ditich alias Kurohige. Uniknya, saat mencoba menghindar dari serangan Kurohige, Lau dan anak buahnya berubah wujud jadi sekumpulan perempuan. Usut punya usut, kondisi itu ternyata akibat serangan buah iblis siku-siku dari salah satu anggota Kurohige, yaitu Doki. Sehingga itu membuat seluruh anggota bajak laut hati berubah menjadi perempuan. Namun Lau tidak tinggal diam. Pengalaman melawan Kaido dan Big Mom mengajarkan Lau bahwa kekuatan buah iblis bisa dihalau dengan kekuatan haki yang tinggi. Lau pun akhirnya bebas dari wabah itu dan anak buahnya pun ikut bernapas lega. Sementara itu, anggota bajak laut Kurohige sudah bersiap untuk melakukan serangan balasan dari atas kapal Saber of the Sebek. Van Augur yang kini punya kemampuan buah iblis wapu-wapu hendak melakukan teleportasi ke sebuah pulau tempat Lau dan kawan-kawan mencoba menyelamatkan diri. Van Augur pun membawa serta Jesus Burgess yang setelah gagal mendapatkan buah iblis merah-merah saat di Dressrosa, kini punya kekuatan buah iblis Riki-Riki. Dengan kekuatan baru itu, Burgess langsung mengangkat sebuah gunung dan melemparkannya ke arah rombongan Lau. Beruntung Lau tetap tenang dalam menghadapi situasi dan menggunakan jurus Rum untuk memindahkan gunung itu. Belum selesai dengan serangan bertubi-tubi yang dihadapi Lau, Kurohige muncul untuk ikut bersenang-senang. Kurohige hadir sambil menaiki kuda milik Doki Stronger yang sudah memiliki kekuatan buah iblis Uma-Uma tipe Mythical Zoan model Pegasus. Dia kemudian mengatakan sudah menduga bahwa satu di antara Luffy, Kid dan Lau lewat ke pulau tempat dia berada sekarang. Ternyata Kurohige menanti kedatangan koleganya, itu dengan tujuan merebut Rod Poneglyph yang mereka dapat setelah mengalahkan Kaido di Wano. Dan karena Lau yang muncul, Kurohige pun bersiap untuk berperang demi mendapatkan informasi dari batu misterius itu. Episode kali ini pun ditutup dengan Lau dan Kurohige yang sudah siap untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Adegan pun pindah ke sebuah perairan di dunia baru dan memperlihatkan pertarungan antara dua kelompok bajak laut, yaitu bajak laut Kurohige dan bajak laut hati. Lau yang baru saja meninggalkan Wano tidak diberi waktu istirahat dan harus kembali berhadapan dengan Yonko, yaitu Marshal Ditich alias Kurohige. Uniknya, saat mencoba menghindar dari serangan Kurohige, Lau dan anak buahnya berubah wujud jadi sekumpulan perempuan. Usut punya usut, kondisi itu ternyata akibat serangan buah iblis siku-siku dari salah satu anggota Kurohige, yaitu Doki. Sehingga itu membuat seluruh anggota bajak laut hati berubah menjadi perempuan. Namun Lau tidak tinggal diam. Pengalaman melawan Kaido dan Big Mom mengajarkan Lau bahwa kekuatan buah iblis bisa dihalau dengan kekuatan haki yang tinggi. Lau pun akhirnya bebas dari wabah itu dan anak buahnya pun ikut bernapas lega. Sementara itu, anggota bajak laut Kurohige sudah bersiap untuk melakukan serangan balasan dari atas kapal Saber of the Sebek. Van Augur yang kini punya kemampuan buah iblis wapu-wapu hendak melakukan teleportasi ke sebuah pulau tempat Lau dan kawan-kawan mencoba menyelamatkan diri. Van Augur pun membawa serta Jesus Burgess yang setelah gagal mendapatkan buah iblis merah-merah saat di Dressrosa, kini punya kekuatan buah iblis Riki-Riki. Dengan kekuatan baru itu, Burgess langsung mengangkat sebuah gunung dan melemparkannya ke arah rombongan Lau. Beruntung Lau tetap tenang dalam menghadapi situasi dan menggunakan jurus Rum untuk memindahkan gunung itu. Belum selesai dengan serangan bertubi-tubi yang dihadapi Lau, Kurohige muncul untuk ikut bersenang-senang. Kurohige hadir sambil menaiki kuda milik Doki Stronger yang sudah memiliki kekuatan buah iblis Uma-Uma tipe Mythical Zoan model Pegasus.